Ya, sejarah dirinya gimana? Nah, jadi sebenarnya ditanyakan bagaimana sejarah awalnya berdirinya Museum Kris Kabupaten ini. Jadi Museum Kris ini didirikan pada tahun tepatnya pada tanggal 1 November 2015. Jadi belum lama nih. Ya, kalau museumnya sih ini ya. Nah, adapun koleksi museum ini, ya ini bisa dikatakan sudah cukup tua ya. Dikatakan 1 November sepuh, yaitu peninggalan para leluhur warga Kara dan Kaum ini. Jadi kalau di sini khususnya warga Kara dan Kaum ini, khususnya para keturunan mereka tuh terwarisi pusaka yang bisa dilihat di ruangan ini, yaitu yang diterima secara estafet dirawat dari nenek moyangnya dari dulu sini. Ada yang zaman Sunda lalu, ada yang zaman Pajajaran. Berdirinya masjid ya, tertua ya, ya. Gitu. Jadi pertama ini museum bisa dikatakan museum juga pertama di Kabupaten Bogor. Jadi belum ada museum yang lain. Adapun di Kota Bogor itu museum perjuangan ya. Itu zaman koloni ya, zaman VOC, zaman Belanda. Kalau ini kan sebelum zaman Belanda. Jadi memang secara koleksinya tidak sebanyak di sini. Jadi ini bisa dikatakan museum pertama kali didirikan di Bogor. Kabupaten Bogor. Ya memang mudah-mudahan selanjutnya ada pengakuan dari pemerintah sebagai cagar budaya, itulah harapannya. Ya. Kemudian juga mengacu kepada masjid. Jadi masjid ini memang konon menurut para orang tua secara penyampaian lisan ya, memang kalau secara tertulisnya bukti tertulis itu kan belum ada, tapi secara lisan cerita turun-temurun bahwa masjid ini bisa dikatakan masjid tertua di Kabupaten Bogor, yaitu dibangun pada abad ke-17, yaitu oleh Mbah Raden Sapeni didominasi di Pangeran Sayang yang makamnya ada di belakang sini. Jadi makam keramat nih. Kalau malam sih ramai yang ziarah. Nah, beliau merupakan keturunan secara garis bawah itu ke Prabu Siliwangi. Dari ibu nenek itu ada hubungan ke Banten Cirebon. Jadi Banten Cirebon Pajajaran itu 3 unsur keturunan tidak bisa dipisahkan karena dulunya itu terjadinya pernikahan silang antara masing-masing keturunan Banten Cirebon dan Pajajaran. Nah, itu mungkin sebenarnya tentang berdirinya masjid ya. Ada pun secara fisik memang saat ini tidak bisa dikatakan sudah hilang sama sekali keasliannya. Keaslian pada zaman-zaman yang dipatri Marasepe itu sudah tidak ada. Nah, ini sudah tumbuh kali kelima perluasan karena memang jemaah semakin banyak, akhirnya memerlukan area yang lebih luas. Kayak aslinya ya kalau itu semua dibuka. Jadi menyayangkan. Kalau tokoh-tokohnya Pak dari mana? Kalau tokoh-tokoh zaman beliau bisa disebut juga ada beberapa yang sekarang juga menjadi makam keramat ya, seperti Mbah Raden Asbian. Itu memang selanjutnya sejaman dengan beliau, walaupun kurun waktunya berbeda, tapi dalam hitungan sejarah itu dalam sejarah itu Asbian yang makam keramat yang kami bisa sana. Sekalian makam keramat Mbah Raden Hamzah juga makamnya ada di belakang makam beliau. Terus di sini ada Mbah Jamhari, masih wilayah Kaum sini juga. Jamhari ada juga Mbah Juber di Asmawijaya itu daerah Babakan ya. Terus ada Kiai Subuh, itulah zaman-zaman SPI yang membantu beliau ketika siaran agama.